Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Cahyani, kelas 7C, NPM 17320090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum kuliah tamu bioteknologi dengan tema aplikasi bioteknologi dalam bidang kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Sebelumnya, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Yang pertama yaitu ada arthropod-borne virus atau arbovirus. Arbovirus adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sekelompok virus dari berbagai famili yang ditularkan oleh vektor arthropoda. Kata virus arbo merupakan singkatan kata dari arthropod-borne virus yang artinya itu dapat bertahan di alam. Arbovirus dibagi menjadi dua, yang pertama flavivirus dan alpavirus. Flavivirus yang dilaporkan di Indonesia, yang pertama yaitu dengue atau DIN, yaitu pada tahun 1968 dilaporkan telah tersebar di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Yang kedua ada Japanese encephalitis atau JE pada tahun 1960. Penyakit ini dilaporkan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada West Nile virus atau WNV, dilaporkan positif pada 2 pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kemudian ada H-Hill atau EH, dilaporkan positif pada serum manusia di Samarinda, Kupang, Papua pada tahun 1972 sampai 1979. Kemudian yang kelima yaitu ada Zika virus atau ZIKV. Pada tahun 1978 di Klaten, di Lombok pada tahun 1983, Jakarta 2012, kemudian ada Jambi dan Bali pada tahun 2015. Alpavirus dan flavivirus. Alpavirus dan flavivirus seringkali dibahas secara bersamaan karena mempunyai kemiripan pada penyakit yang ditimbulkan. Sebagian besar ditularkan karena arthropoda sehingga dikenal sebagai arbovirus. Keduanya mempunyai perbedaan dalam ukuran, morfologi, urutan gen, dan replikasi. Alpavirus melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran plasma. Untuk flavivirus melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran internal. Aplikasi bioteknologi dalam deteksi virus chikungunya. Chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan menyerang manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit yang disebabkan adalah penyakit malaria. Kemudian, chikungunya mempunyai sifat unik karena tidak bisa ditularkan dari orang ke orang. Adanya IOL menyebabkan Aedes albopictus lebih mudah untuk menyebabkan chikungunya. IOL merupakan strain yang memiliki perubahan genetik dari genotip asalnya pada posisi 226 membran E1. Konten paling dominan dalam penyebaran virus ini adalah bak mandi, ember, bak WC, dispenser yang menyebabkan jentik nyamuk. Kemudian, aplikasi bioteknologi yang kedua yaitu pada bidang pertanian atau yang disebut agrikultural bioteknologi. Alat dan teknik ilmiah ilmu pertanian yaitu rekayasa genetika, penanda molekuler, diagnostik molekuler, vaksin, dan kultur jaringan. Subjeknya ialah memodifikasi organisme hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Untuk hasilnya sendiri yaitu ada varietas tanaman kapas transgenik atau kapasiti, padi, tomat, kembangko, kentang, pisang. Untuk hewan ada seperti kerbau, sapi, domba, dan lain-lain yang merupakan hasil transgenik. Kemudian untuk rekayasa bakterinya yaitu jamur. Bioteknologi tanaman, untuk masalah yang dihadapi saat ini ada populasi yang semakin meningkat, kemudian juga peningkatan pada penyakit, keterbatasan lahan untuk pertanian, dan juga malnutrisi. Untuk solusinya sendiri ialah tanaman dengan hasil produktivitas lebih tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan lebih banyak nutrisi. Bioteknologi tanaman dapat menguntungkan dunia, diantaranya memajukan masyarakat pedesaan. Tanaman bioteknologi seperti jagung dan kedelai meningkatkan pendapatan pertanian dan ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Untuk kelestarian habitat alamnya yaitu
Dengan membantu petani untuk tumbuh lebih banyak di lahan yang lebih sedikit, habitat alami akan lebih terjaga. Kemudian untuk peranan bioteknologi lingkungan diantaranya ada bioremediasi, yaitu proses penguraian limbah baik organik maupun anorganik yang dilakukan oleh agen biologi. Contohnya ialah degradasi plastik. Yang kedua ada untuk menjaga kelestarian makhluk hidup, yaitu biodiversity conservation. Kemudian alternatif kreasi energi, yaitu biofuel dan bioplastik. Ada juga molekuler ekologi, yaitu studi soil formation. Tanah yang subur atau matang awalnya terbentuk dari proses biogeokimia. Faktor yang membuat kesuburan tanah diantaranya biogeokimia, yang kedua organisme yang terdapat di dalam tanah, dan juga mikroba yang ada pada tanah. Proses formasi soil mikrobal ekosistem terdiri dari koloni mikroba dengan substrat baru, koloni mikroba sebelum kolonisasi oleh tanaman, dan koloni mikroba sesudah kolonisasi oleh tanaman. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.